Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Septia dari Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan adab seorang pelajar atau menuntut ilmu terhadap guru di dalam Al-Quran. Cerita turunnya Al-Mujadalah ayat 11, yakni berkenan dengan majelis Rasulullah SAW di Serambi Masjid Nabawi pada hari Jumat. Waktu itu datang sejumlah sahabat ahli Badar yang biasanya diberi tempat khusus oleh Rasulullah. Saat ahli Badar ini datang dan mengucap salam, mereka menjawab salam, tapi tidak memberi tempat duduk. Maka Rasulullah pun memerintahkan sahabat lainnya untuk bangkit dan memberi tempat duduk bagi ahli Badar tersebut. Orang-orang munafik yang mengetahui peristiwa ini kemudian menuduh Rasulullah tidak adil. Rasulullah lantas menjelaskan bahwa mereka yang berlapang dalam majelis dan bangkit untuk memberi tempat duduk ahli Badar akan diberkahi Allah. Allah pun lantas menurunkan surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafsahu fi majalisi fasfahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuru fanshuru yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah meneliti apa yang kamu kerjakan. Oleh sebab itu, kedudukan ilmu dalam pandangan Islam menurut ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis adalah wajib. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Muslimi kulli ala faring dotun ilma talabu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Keutamaan orang-orang yang berilmu dan penuntut ilmu: yang pertama, dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai surat Al-Mujadalah ayat 11. Kedua, ilmu dapat sebagai sarana untuk mendekatkan diri dan takut kepada Allah. Hal ini disesuai dengan surah Al-Fatir ayat 28, yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak yang ada bermacam-macam warnanya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang ketiga, pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Yang keempat, dimudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kelima, orang lebih mulia dari ahli ibadah. Orang-orang yang beribadah dengan dasar ilmu yang benar lebih dimuliakan Allah daripada ahli ibadah tanpa ilmu. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Apabila kalian bergegas berangkat menuntut ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah, itu lebih tinggi nilainya daripada salat sunnah 100 rakaat. Yang terakhir, dimohon ampunan oleh penduduk langit dan bumi. Sekian pemaparan materi tentang adab seorang pelajar dan penuntut ilmu terhadap guru di dalam Al-Quran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.